Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memberikan sebuah materi yang bernama integral tak tentu. Nama saya Rizky Ananta dan saya dari kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Kisaran. Oke, kita akan masuk ke materinya. Kita akan membahas integral. Di integral itu harus kita ketahui, integral itu ada dua. Yang pertama, integral tak tentu dan integral tentu. Di sini kita akan membahas integral tak tentu. Apa sih itu integral? Integral adalah kembalikan dari pendiferensialan atau turunan. Fungsi umumnya Vx dan V aksen X sama dengan Vx. Antiturunan dinotasikan atau disimbolkan dengan ini dia bentuk dari si integral tersebut. Ini integral fx dx sama dengan fx tambah c. Apa fx itu sama dengan integran, yaitu yang diintegralkan. Dan fx juga fungsi integral umum. C itu konstanta pengintegralan. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu. Di sini pertama kita akan membahas sifat pertamanya yang berbentuk seperti ini. Integral K kali fx dx sama dengan K integral fx dx. Begini bentuknya. Oke, supaya tidak bingung, mari kita masuk saja ke contohnya. Oh ya, perlu diketahui juga K itu adalah koefisiennya. Oke, ini dia contohnya. Pertama, kita integralkan buat ini integral 3x pangkat 2 dx sama dengan tinggal diubah 3-nya pindahkan ke kiri buat integralnya lagi. Terus kita buat x kuadratnya dx karena sudah dipisah 3-nya pindah keluar. Ini dia bentuknya. Kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu yang kedua, berbentuk seperti ini. Integral dari fx tambah gx dx sama dengan, jadinya seperti ini. Integral fx dx tambah integral gx dx. Kita pisah. Jadi masing-masing mempunyai integral dan si dx. Tinggal kita buat tambah. Oke, kita daripada bingung-bingung, mari kita masuk ke contohnya doang. Seperti ini contoh. Integral dari fx kuadrat 4x kuadrat tambah 11x dx. Jadinya seperti ini. Integral 4x kuadrat dx tetap dibuat dx-nya tambah integral 11x dx. Jadi dipisah saja seperti yang seperti yang di atas ini. Tinggal dipisah doang. Dan kita coba kita masukkan ke sifat yang pertama tadi, yaitu dibuka dikeluarkan dulu yang si 4-nya. Jadinya 4 integral x kuadrat dx tambah 11 integral x dx. Oke, ini kita masuk ke contoh sifat-sifat integral tak tentu yang ketiga. Ini dia. Nih, 3 contoh yang ketiga. Integral fx kurang gx dx sama dengan integral fx dx kurang integral gx dx. Sama saja, sama yang tadi, tinggal bedanya tuh cuma kurang doang. Kita masuk ke contoh ya biar nggak bingung juga. Ini dia contohnya. Integral 5x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dx. Jadi hasilnya seperti ini. Integral 5x pangkat 3 dx dikurang integral 3x kuadrat dx. Sama kayak tadi juga, dan kita masukkan ke sifat yang pertama tadi, yaitu dikeluarkan 5-nya, jadi tinggal 5 integral x pangkat 3 dx dikurang 3 integral x pangkat 2 dx. Oke.
Setelah kita mengetahui sifat-sifat integral tak tentu, dan kita akan masuk ke aturan integral tak tentu. Yang pertama, kita akan, ini jarang dipakai ya, cuman perlu kita ketahui juga, yaitu integral dx sama dengan x tambah c. Ini sebenarnya nilainya bernilai 1. Jadi kan karena di matematika itu satu tidak pernah dibuat, jadi otomatis nggak usah pula dibuat. Dah. Kayak mana sih contohnya? Oke, ini kita masuk ke contoh pertama. Contoh pertamanya itu nih. Integral dx sama dengan x tambah c. Sama aja. Rumusnya itu sama kayak ini juga. Integral fx dx itu bernilai 1. Ini jarang dipakai. Jadi kita nggak usah pala dihiraukan ya. Kita masuk yang kedua saja. Ini dia yang kedua. Integral a dx sama dengan ax tambah c. Ini dia contohnya. Kita buat integral 5 dx sama dengan 5x tambah c. Maksudnya gimana? Kan integral ini bernilai angka, entah itu 5, 6 bebas. Jangan lupa dx-nya juga sama dengan 5x tambah c. Otomatis karena 5 kalau diintegralkan tuh jadi 5x tambah c. Oke, kita masuk contoh yang ketiga, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Sudah, ini perhatikan dulu ya bentuknya. Oke, kita masuk ke soalnya. Ini dia. N itu bilangan rasional dan n itu tidak sama dengan min 1. Oke, dengar. Jadi dia itu bernilai positif atau tambah 1. Oke, ini contohnya. Integral x pangkat 3 dx. Oke, jadinya seperti ini. 3e 1 per 3 tambah 1. Karena 3 ini kan pangkatnya n. Ini 3 ini n. Ini 3 ini n. Jadi otomatis dengan rumus tadi juga 1 per n tambah 1. Otomatis 1 per 3 tambah 1. Karena ini n-nya bernilai 3. Jadi ini x 3 tambah 1. Karena x pangkat n tambah 1. N-nya kan tadi 3 juga. Jadi tambah 1 tambah c. Maaf ya kurang bisa nerangkan. Dan ini jadinya 1 per 4 x pangkat 4 tambah c. Beginilah bentuknya yang untuk contoh yang contoh aturan yang ketiga. Oke, kita masuk ke aturan yang keempat nih, aturan keempat. Sorry ya, nggak jelas. Nih, integral ax pangkat n dx sama dengan a tambah n tambah 1 a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Contoh nih contohnya. Ini contohnya ya. Integral 13 x pangkat 2 dx, jangan lupa dx-nya. Karena ini integral tak tentuan. Jadinya sama dengan 13 per sama yang kayak tadi. N-nya kan tadi N-nya tadi kan apa? Tinggal buat N itu kan bernilai 2, jadinya 2 tambah 1. X pangkat N tambah 1 tadi kan, jadinya X pangkat 2 tambah 1 tambah C. Jadinya tinggal kita buat aja 13 per 3, X pangkat 3 tambah C. Selesai. Ini aturannya. Ini untuk aturannya. Nih, ini semua aturannya. Nih, kalau mau screenshot. Oke. Ini dia. Oke, dah. Daripada kita bingung-bingung tuh kan kita biar supaya bisa mengaplikasikannya. Mari kita masuk ke soal integral tak tentu. Oke, ini untuk soal yang pertama. Ini bilang di soal fx-nya sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4. Oke, ini dia. Jawab. Integral 3x pangkat 2 tambah 4 dx. Jawabnya gimana? Kita pakai sifatnya yang kedua. Sifat yang kedua ya guys. Oke, ini dia.
Integral 3x pangkat 2 dx tambah integral 4 dx nih. Kan sama sifat. Oke, ini kita masukkan ke sifat yang pertama. Ini dia bisa masuk sifat yang pertama karena bentuknya gini ya. Itu tergantung bentuknya. Ini yang soalnya berbentuk sifatnya tadi yang kedua dan ini masuk sifat yang pertama. Dan ini dia di sifat pertama tadi kan pasti yang si koefisien itu dikeluarkan 3 jadinya integral x pangkat 2 dx tambah integral 4 dx gini bentuknya. Oke, jadi ini kita masuk ke aturan yang ketiga dan kedua. Jadinya 3 kali 1 per 2 tambah 1 x 2 pangkat 2 tambah 1. Ingat tadi sifat aturannya yang ketiga. Ingat aturan yang ketiga ya. Dan tambah 4x tambah c. Oke. Ini dia jadi hasilnya. Aduh sorry ya. Nih jadi hasilnya ini. Ya 3. Ini hasilnya 1/3. 3-nya kita bunuh jadinya sisanya. Nanti kita tengok ya sisanya, kita kerjakan yang lainnya juga. Kita kerjain yang lain dulu. Jadi x tambah 2 tambah 1 x pangkat 3 jadinya. Tambah 4x tambah c ini tetap. Oke, dan ini dia jadinya. Kan jadi sisa 1 tuh. 1 nggak usah pola dibuat kan. Jadinya x pangkat 3 tambah 4x tambah c. Ini dia hasilnya. Oke, gimana guys? Oke, kalau mau foto nih saya screenshot ya. Saya paskan fotonya biar kalau mau lihat lagi. Ini dia. Oke. Guys, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Apa yang dibilang di contoh soal kedua? Ini berbentuknya tuh kayak mana sih akar gitu kan. Fx sama dengan 2 akar x. Ditanya integral dari fx. Ini dia jawabannya. Jawab. Oke, buat integralnya karena ditanya integral ya. Kalau ditanya turunan beda lagi ya. Ini dia integral 2 akar x dx. Nih dia. Jadinya 2 integral x dx. Saya saranin ya, saya bilang ini si akar x ini kita ubah ke per. Jadi hasilnya gini. Ini dia. Jadinya 2 integral x 1/2 karena setiap akar itu hasilnya 1/2 dx. Ini dia. Jadi kita masuk ke sifat yang ketiga nih. Ketiga. Ya masuk sifat ketiga nih ya. 2 kali 1/1/2 tambah 1. X 1/2 tambah 1 tambah C. Gimana sih ngerjainnya gitu kan. Ini dia. Oke, kita lihat saja nih. Si 2 dikalikan ke 1 jadinya 2 per. Ini di bawah nggak usah dikalikan. Jadinya 1/2. 1 tambah 2/2. Kita samakan penyebut kan. Penyebutnya kita ambil yang 2. Jadi 2 bagi 2 1. 1 kali 1 jadinya tetap 1. Jadi 1 kan. Ini 1/1. Sebenarnya ini 1/1 jadinya 2 bagi 1 2. Dan 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 1 tambah 2 deh. Dan X-nya juga tinggal enak kan. Tinggal buat kayak gini juga. Tinggal kita jumlahin aja baru tambah C. Jangan lupa. Sorry ya nggak palapan dinerangin juga. Karena baru belajar. Dan ini ya hasilnya 2/3/2 X 3/2. Nah. Jadinya kan udah kita jumlahin jadi tambah C. Jadinya gini deng. Ini dia. Sorry. Ini dia. Jadinya kita pindah. Si 3/2 kalau mau jadi kali itu. Pindah ke samping jadi kali itu. Kita jadinya kita balikkan. Jadinya 2 di atas jadi per 3. 2/3. 2 kali 2/3. X 3/2. Ini tetap ya. Ini nggak ada kita kerjain lagi. Ini yang kita kerjain biar bisa habis dan dapat hasilnya. Tambah C. Jangan lupa tambah C-nya. Dan ini dia. 2 kali 2 4. Jadi 4/3 X 3/2 tambah C. Kalau misalnya kita mau ngubah tuh kita mau ngubah si 3/2 jadi akar kayak tadi tuh, ya tinggal kita buat gini aja. 4/3 akar X pangkat 3 tambah C. Kenapa? Akar itu adalah pangkat 2 maksudnya. Jadi ya X pangkat 3 tetap. Jadi 3/2 tadi kan. Nah, pas. Gimana sih biar ngubah lagi bisa dikecilkan lagi bisa.
caranya pertama itu gini. Oke, kita tulis di samping ini ya. Sorry. Wait. Aduh, nggak fokus, sabar. Oke dah. Nih, akar X pangkat 3. Nih, jadi kan sama dengan tuh, bisa dikali berapa aja. X-nya keluar, X pangkat 1 sisa jadinya kali X kali X. Nah, gini. Jadi kan ini habis, jadinya X akar X. Oke, paham nggak? Oke, nih dapatkan. Nah, oke. Ini dia untuk gambarnya. Kalau mau di screenshot tinggal screenshot ya. Oke, ini dia. Oke, ini. Oke, udah nampak. Ini kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini agak ribet ya. Ya, ini ribet banget sih. Oke, ini dia. Diketahui itu fx sama dengan 4 per akar x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah 3. Yang ditanya integral dari fx. Oke, jawab nih. Kita buat integral dari 4 per akar x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah 3 dx. Ini belum kita pisah, masih kita buat ke integralnya dulu. Oke, ini kita masukkan ke sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Kita pisah-pisah dulu. Biar tahu integral untuk si anu dan si anu. Oke, ini masuk aja. Ini untuk integralnya. Yang pertama untuk integral 4 per akar x pangkat 3 dx. Jangan lupa dx-nya. Dikurang, karena tadi juga dikurang. Nggak ada masalah tentang plus minus di sini. Jadinya integral 5x pangkat 2 dx. Ingat kan yang rumus yang sifat yang kedua tadi kan? Dan tambah integral 3 dx. Oke. Ini dia. Nah, di sini kita terapkan, ada yang kita terapkan untuk sifat yang pertama. Nanti kita masuk aja lah ya, langsung kita bicarakan terus. Ini dia. Integral 4 per x pangkat 3 per 2. Kenapa? Yang seperti tadi. Nah, ayo diubahkan akar menjadi per. Nah, jadi ya hasilnya x 3 per 2 dx dikurang 5 integral x pangkat 2 dx. Ini ya, ini dia yang menggunakan sifat yang ke-1 kalau nggak salah ya. Pangkat 2 dx tambah ini tetap ya integral 3 dx. Oke, ini rumitnya di sini. Oke, ini masuk integral 4. Kenapa bisa gini? Nah, lihat ini yang tadi. Yang ini tuh bernilai positif. 4x. Jadinya x pangkat, supaya dia bisa jadi kali tuh gimana? Kita pindah aja. Per tuh kalau misalnya kita pindah jadinya tuh minus. Nah, ini dia. Jadi 4x minus 3 per 2. Yang pangkatnya jadi minus ya. Setiap ada apa namanya itu 4 per gitu, dia ada sini A per B pangkat 1 per 2 misalnya. Ya, misalnya kan bisa dibayangin kan. Jadinya itu dipindah jadi ya minus kayak gini. Jadinya minus. Jadi minusnya A B minus 1 per 2 jadinya. Ini jadinya masuknya integral 4x minus 3 per 2 dx. Dikurang 5 integral x pangkat 2 dx tambah integral 3 dx. Tetap ya, tetap. Karena kita ngerjain yang si ini dulu. Yang si 4 tadi. Si 4. Oke, ini kita masuknya lagi. Oke, ini dia. Integral dari 4x. 4x. Jadi kan ada dapat nih hasilnya, sorry ya. Jadinya ini dapatnya 4 per, ingat tadi yang aturan yang ketiga. Kita masuk aturan ketiga. 4 per min 3 per 2 tambah 1. Ya kan? N-nya si X itu kan min 3 per 2. Jadi kan 4 per min 3 per 2 tambah 1. Jadinya X min 3 per 2 tambah 1 dikurang. Ini juga kita masukkan ke yang aturan yang ketiga ya. Aturan ketiga ya. Jadi ingat ya aturan ketiga. 5 kali 1 per 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1 tambah 3X tambah C. Ngerti? Ya kalau ngertilah ya, alhamdulillah. Oke, ini nih hiraukan, sorry ya. Oke, ini hiraukan coy, sorry. Oke, dah ini dia. Jadi ya 4 per 3 min 3 tambah 2 per 2. Kenapa? Kita samakan penyebut nih.
Nih lihat nih. Aduh, sorry. Nih lihat. 4 per min 3 per 2 tambah 1 nih. Nah, jadinya kita samakan penyebutnya. Untuk jadinya sama penyebutnya jadi berapa? 2 kan? Ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini kan sebenarnya kita buat 1 ini 1 per 1. Jadinya 2 bagi 1, 2. 2 kali 1, 2. Jadinya min 3 tambah 2 per 2. Karena penyebutnya itu harus 2. Kalau sini udah dapat, otomatis di sini juga ikut sama yang ini. Karena ini n tambah 1. Ini juga n tambah 1. Oke, dapatkan kita sama penyebutnya juga. Jadinya kurang 5 per 3. X pangkat 3 tambah 3X tambah C. Tetap ya. Dan ini dia. Sorry. Ini dia hasilnya. 4 per 1 min 1. Kan tadi ini kurang kan? Min 3 tambah 2 itu hasilnya min 1 per 2. X min 1 per 2. Dikurang 5 per 3 X pangkat 3 tambah 3X tambah C. Ini dia. Ini hasilnya. Jadinya kita masukkan ke... Aduh, sorry ya. Nih, kita kerjakan lagi. Jadinya 4 kali 2 per min 1. X min 1 per 2. Kurang 5 per 3. Kurang 5 per 3. X pangkat 3 tambah dx tambah C. Hasilnya 4 kali 2 tuh 8. Jadi kan otomatis min. Jadinya min 8, deng. Ini kan hasilnya 48 per min 1. Jadinya hasil min 8 ya. Karena kan 1 tuh nggak usah pula dibuat ya. X min 1 per 2 kurang 5 per 3 X pangkat 3 tambah dx tambah C. Nah, nih yang min 8X. Yang min 8X pangkat X minus 1 per 2 tuh bisa kita ubah. Jadinya seperti ini. Nih. Jadinya min 8. Ingat tadi yang perubahan si minus jadi positif ya. Jadinya positif pangkatnya. Min 1 per 2 kan negatif tuh pangkatnya. Jadinya kita ubah ke akar nih. Kita ubah ke akar jadinya pangkat min 8 per X sorry. Min 8 per akar X. Ini sebenarnya sampai di sini aja tuh udah bener ya. Nih sampai sini aja udah bener. Cuman kalau misalnya kita kurang kerjaan tuh mengubah tuh. Ini dia. Jadinya seperti ini. Minus 5 per 3X pangkat 3 tambah 3X tambah C. Selesai deh.